Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama protokol yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bribda Fikri Nur Ihsan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andus Munandar Maskar. Kepada beliau berterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdur. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sallallahu alaihi. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hanya di sisi Allah sajalah ilmu tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok hari, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Luqman ayat 34.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar Polda Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Pagi hari ini marilah kita kembali dengan perasaan yang tulus serta ikhlas untuk menyampaikan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita masih dapat hadir untuk beraktivitas di kantor yang sangat kita cintai. Semoga semua yang kita kerjakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai bahan renungan kita bersama pada kajian pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman, surat ke-31 ayat 34. Di surat Luqman itu hanya 34 ayat terakhir daripada surat Luqman. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemahkan. Di dalam ayat tersebut Bapak Ibu, Allah menegaskan ada 5 hal yang tidak diberikan ilmunya oleh Allah kepada kita manusia. Jadi ilmu kita ini terbatas. Secerdas-cerdasnya seseorang, sejenius-jeniusnya seseorang, Allah tidak berikan pengetahuan atau ilmu tentang yang 5 hal ini. Nah, apa yang 5 itu? Yang pertama, ilmu tentang hari kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Kapan datangnya? Apakah kita bertemu dengan kiamat atau tidak? Sedang bagaimanakah kita? Itu semua hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita disuruh beriman kepada hari kiamat. Salah satu rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat artinya kita mempercayai atau meyakini seyakin-yakinnya suatu saat Allah akan menghancurkan alam semesta ini. Seluruh makhluk dimatikan. Setelah itu dibangkit dari kubur. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Baru setelah itu di yaumil hisab. Kemudian ditentukan tempatnya surga atau neraka. Hanya sebatas itu kita diberitahu. Yang jelas Allah katakan bumi ini pasti akan hancur. Iza zulzillatil ardu zilzalah. Apabila bumi ini diguncang oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat, itulah kiamat. Lebih tegas lagi di dalam surah Al-Hajj ayat 7. Allah tegaskan, wa anna as-sa'ata ayatun la raiba fiha wa anna as-sa'a yab'asu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan lagi padanya.
Dan pada hari kiamat itu Allah akan membangkitkan siapapun dari dalam kuburnya. Ini akidah. Jadi tidak benar adanya mayat-mayat itu bangkitnya sekarang dari kubur. Itu tidak benar. Si anu jadi hantu bangkit dari kubur, itu tidak benar. Itu adalah setan yang bikin fitnah. Mayat itu tidak bisa bangkit sendiri, kecuali Allah membangkitkannya nanti, bukan sekarang. Tapi nanti Allah akan bangkitkan seluruh mayat-mayat itu dari dalam kuburnya pada hari kiamat. Kita terpengaruh dengan sinetron-sinetron, mayat keluar dari kuburnya dengan pakaian lengkapnya, jadi hantu pocong. Nah, itu tidak ada dalam akidah Islam. Orang kalau sudah mati ya diam, bangkitnya nanti di hari kiamat. Tidak bisa bangkit sendiri, Allah yang bangkitkan. Nah, ini pengetahuan itu tidak diberikan Allah kepada kita. Hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah sebagai kekasih Allah juga tidak tahu kapan kiamat datang. Ada manusia yang coba-coba meramal. Dan anehnya ada juga kita umat Islam yang percaya dengan ramalan-ramalan itu. Wah, kiamat itu akan datang. Dulu pernah diramalkan tanggal 12 bulan 12 tahun 12. Nah, terjadi. Ini ada lagi meramal-ramalkan bahwa habis kalender ini kiamat datang. Tidak benar. Satu. Yang kedua, wa yunazzilul ghais. Ilmu tentang turunnya hujan hanya Allah yang tahu. Kapan hujan turun, sebelah mana hujan akan turun, di bumi mana hujan akan turun, dan kapan hujan akan berhenti. Itu semua ilmunya Allah. Manusia tidak diberitahu, Pak. Tapi anehnya mungkin tidak membaca ayat ini. Ada juga di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah masih percaya kepada pawang hujan. Mereka takut cuaca buruk ketika melakukan acara-acara seremonial, kenduri misalnya, acara-acara penting nih, atau pertandingan sepak bola. Dipergunakan jasa pawang hujan. Wa yunazzilul ghais, hanya Allah yang tahu ilmu tentang turunnya hujan, ilmu tentang berhentinya hujan, ilmu tentang sebelah mana hujan itu akan diturunkan. Itu sudah tegas, kok masih percaya kepada pawang hujan? Alangkah rusaknya akidah kita. Saya pernah pergi acara kenduri ke tempat teman. Ketika itu ada orang pakaiannya ya seperti layaknya orang tidak waras lah pakaiannya. Dia pegang lidi dengan ditusuk, cabai ditusuk dengan lidi. Dia joget-joget. Saya tanya sama orang, itu siapa? Itu pawang hujan. Apakah dia bisa menghentikan hujan? Tidak tahu, ini kan bentuk usaha. Tidak benar. Oh, ada yang mengatakan, oh ada juga kadang-kadang tepat. Ya benar, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Mungkin saja doa si pawang hujan itu didengar oleh Allah. Kenapa tidak kita sendiri yang berdoa? Dia sholat enggak, ibadah tidak, kita sholat, mana yang lebih diterima doanya? Doa kepada Allah, ya Allah, besok anak saya akan menikah. Besok kami akan melakukan resepsi pernikahan. Cerahkan cuaca, ya Allah. Kami mohon. Insya Allah terima Allah. Ini makin dipakai pawang hujan, makin deras hujannya turun. Jadi jangan pernah menentang ilmu Allah. Tak akan sampai ilmu kita kepada hal yang demikian. Wah, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Ilmu tentang keadaan bayi dalam rahim ibunya.
jenis kelaminnya, rezekinya, jodohnya, peruntungannya, anak itu lahir normal atau cacat. Walaupun hari ini ada USG, memang menurut ilmu kedokteran 90% kebenarannya bisa diterima, tapi kadang-kadang meleset juga, Pak. Ada saudara saya dilihat USG, anaknya jenis kelaminnya laki-laki, tahunya lahir perempuan. Nah, taruhlah kita terima benar USG bisa mendeteksi jenis kelamin, tapi bisakah alat itu mendeteksi anak itu nanti sampai berapa umurnya? Dia lahir sehat atau tidak, sakit-sakitan atau tidak? Dia nanti jadi gubernur, jadi wali kota atau jadi presiden? Gak bisa USG menentukan itu. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah saja yang tahu ilmu tentang keadaan bayi dalam rahim ibunya. Ini ada juga kita masih berpikir primitif, Pak. Istri mengandung dibawa ke dukun, ditenungkan, ada istilah tenung. Coba Pak Dukun, dilihat anak ini nanti gimana nasibnya. Dia jadi orang atau tidak? Udah jelas orang, Pak, dia dikandung orang. Rusak akidah. Percuma mengaku beriman pada Allah tapi tidak menyerahkan segala sesuatu itu pada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Salah satu ciri orang beriman itu dia berserah diri kepada Allah. Setelah ada ikhtiar, setelah ada upaya, usaha. 3. Yang keempat, ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu. Tak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia peroleh, apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari. Kita tidak tahu sebentar lagi, Pak, kita apa dapat nikmat atau dapat musibah. Kita dapat rezeki yang banyak hari ini atau tidak. Jadi apa yang akan terjadi itu semua menjadi urusan Allah. Memang ini kita sedang diuji akidah kita. Dengan adanya energi gempa di Kepulauan Mentawai yang luar biasa dahsyatnya kata ahli gempa. Coba tunjuk tangan, Pak. Siapa yang bisa memastikan itu akan terjadi? Tidak seorang pun. Wa mata dari nafsum ma bi ayyi ardin ma za taksibu qadama. Tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi, apa yang akan dia peroleh, apa yang akan dia dapat. Saya tidak tahu sebentar lagi saya akan dapat nikmat atau dapat musibah, tidak tahu. Jangan coba-coba meramalkan nasib. Ini ada meramalkan nasib, rusak akidah. Itu kan ramal itu, Pak. Kalau yang datang itu pakai mobil mewah, itu ramalannya bagus-bagus biasanya. Tapi kalau yang datang itu pakai Honda Butut, ramalannya cenderung menakutkan. Jadi hati-hati. Dia sendiri tidak bisa meramalkan nasibnya, apalagi meramalkan nasib kita. Jadi Allah telah menentukan rezeki kita siapa, jodoh kita siapa, kita akan mendapat musibah atau tidak, itu urusan Allah semuanya. Jadi banyak akidah kita rusak. Yang terakhir, yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan mati, kapan dia akan mati, apa penyebab kematiannya, tidak tahu kita. Yang jelas Allah tegaskan mati itu tidak pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Itu tegas, tapi kapan? Di mana kita akan mati?
Di sebelah bumi sebelah mana kita akan mati? Nggak tahu. Apa penyebab mati kita? Mati kita karena kecelakaan kah? Mati kita karena sakit kah? Atau mati kita karena apa? Nggak tahu kita. Karena dibunuh orang kan nggak tahu. Itu semua menjadi pengetahuan Allah. Ini banyak orang yang takut mati sehingga dipakai jimat semua, kayak jimat semua. Tak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti. Yang jelas kita ini pasti mati, termasuk saya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu hendak pergi, mati itu pasti akan datang kepadamu. Sekalipun kamu bersembunyi di suatu tempat yang kuat lagi kokoh, mati pasti datang. Tapi kapan? Tahu kita. Yang mau bisa belum mati, lah selesai nak mau kuliah tak bisa. Tak bisa, itu menjadi usaha Allah. Kapan ditentukan mati kita? Sejak kita dalam rahim ibu sudah ditentukan mati kita. Jadi tidak ada mati itu mendadak dalam agama Islam. Ketika kandungan ibu berumur 40 hari pertama menjadi segumpal darah. Makanya ibu tidak haid lagi. Itu sudah 40 hari kandungan ketika tidak datang haid. 40 hari kedua jadi segumpal daging. 40 hari ketiga 120 hari atau 4 bulan baru ditiupkan roh oleh Allah ke dalam rahim ibu. Coba Bapak buktikan nanti istri kita mengandung 40 hari, coba pegang pusat. Sudah ada di Yunani. Sebelum 40 hari tidak ada di Yunani. Ketika umur kandungan ibu berumur 120 hari atau 4 bulan ditiupkan roh, disitulah ditentukan oleh Allah 3 persoalan. Rezeki kita, jodoh kita, dan mati kita. Namanya takdir. Jadi ditentukan. Tidak ada mati mendadak. Syanu meninggal tadi malam. Apa sebetulnya mendadak? Tidak ada mati mendadak karena umurnya sudah habis. Karena ditentukan, takdirnya ditentukan oleh Allah, dia sekian tahun berada di atas dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sebetulnya panjang tafsir ayat ini. Kita cukup di sini dulu karena Bapak Ibu akan bekerja. Di akhir ayat Allah mengunci dengan perkataan Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengenal. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Dan Allah juga Maha mengetahui. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat untuk diri kami dan untuk kita semua. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan keisha agama di depan kita bersama. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berpikirnya kepada beliau, berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.